Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi pada sesi kuliah saya. Kali ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita bicara lebih jauh, ada beberapa istilah ya. Jadi secara umum kita hanya mengenal istilah pelanggaran HAM gitu ya. Biasanya orang awam hanya menyebutnya pelanggaran HAM gitu. Tetapi sebenarnya ada istilah pelanggaran HAM berat, terus pelanggaran HAM biasa. Nah, ini untuk membedakan antara pelanggaran HAM berat, maka disebut istilah pelanggaran HAM biasa. Ada juga tindak pidana biasa. Tapi kalau dalam hukum istilahnya hanya pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat. Kata-kata biasa ini untuk membedakan dengan pelanggaran HAM yang berat. Ada juga tindak pidana biasa, itu nanti sering dikacaukan dengan pelanggaran HAM berat. Orang awam kadang-kadang sulit membedakan ini apakah ini pelanggaran HAM berat atau hanya tindak pidana biasa, meskipun mungkin sama-sama kejamnya atau sama-sama kejinya. Nah, menurut Statuta Roma tahun 1998, pelanggaran HAM berat itu ada 4, yaitu pertama genosida, kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity, kejahatan perang, dan juga agresi. Ini menurut Statuta Roma itu ada 4 pelanggaran HAM berat. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Indonesia itu hanya mengatur gitu ada 2 pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kenapa Indonesia hanya mengakui atau mengatur 2 ini? Itu sebenarnya ada alasannya, ada beberapa alasan. Nanti kita lihat. Karena di negara-negara di dunia sendiri ya tidak semua negara itu mengikuti Statuta Roma. Bahkan negara-negara yang pernah menandatangani itu mencabut kembali persetujuannya terhadap Statuta Roma. Gitu ya. Misalnya Amerika pernah menandatangani Statuta Roma, tapi dia ternyata mencabut kembali. Begitu juga Rusia. Ya. Nah, kenapa kalau Amerika dan Rusia itu mencabut kembali tanda tangan ya? Kita bisa analisis karena Amerika sendiri dan juga Rusia adalah negara-negara yang aktif terlibat dalam peperangan ya, entah penyerbuan atau penundukan atau penggulingan suatu rezim. Nah, kalau ini mereka mengikuti Statuta Roma, maka mereka melanggar Statuta Roma karena Amerika itu terancam bisa diancam dengan pelanggaran hukum agresi atau kejahatan perang gitu ya. Karena kan misalnya terjadi saat penyerbuan di Perang Teluk di Afghanistan, penggulingan Saddam Hussein itu kalau mengikuti Statuta Roma dapat dikatakan sebagai agresi. Makanya Amerika tidak mau meratifikasi ini. Begitu juga Rusia ya, Rusia juga beberapa kali menyerang wilayah-wilayah di Georgia itu juga dikatakan sebagai agresi, tapi ya karena mereka negara berkuasa ya mungkin seenaknya sendiri. Mereka tidak meratifikasi itu. Nah, begitu juga Indonesia, kita juga punya kepentingan ya, karena kepentingan kita tidak meratifikasi, tidak mengadopsi 4 kejahatan perang itu, tapi kita hanya mengadopsi 2 itu untuk memenuhi standar minimal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Makanya Undang-Undang HAM kita, Undang-Undang Pengadilan HAM kita hanya mengatur 2 hal itu, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, genosida itu apa? Jadi genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan ya seluruh atau sekelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama dengan cara ya membunuh, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi kata kuncinya adalah menghancurkan atau memusnahkan kelompok etnis tertentu ya.
Bisa dengan berbagai cara, bisa dibunuh ya, dibunuh. Atau mengakibatkan penderitaan fisik ya, mungkin dengan bom biologi atau serangan senjata kimia ya. Sehingga lama-lama hilang sendiri atau hancur atau musnah. Atau menciptakan kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan ya. Itu dengan virus misalnya begitu. Nah, jadi dengan senjata biologi akan orang terkena penyakit ya udah akhirnya musnah ya secara fisik seluruhnya atau sebagiannya. Atau memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran ya. Semua laki-laki dan perempuan mau disuntik yang bikin laki-laki dan perempuan mandul gitu. Jadi meskipun tidak dibunuh tapi mereka disuntik atau dikasih racun diobati agar mereka tidak bisa melahirkan atau melahirkan cacat semua misalnya bayinya. Itu genosida juga. Atau anak-anak diusir ya biar terpisah dari orang tuanya maka mereka tidak tahu identitasnya, tidak tahu asal usulnya sehingga kelompok etnis itu menjadi musnah. Contohnya yang diduga kuat sebagai genosida adalah di Rohingya ya. Di Myanmar itu etnis Muslim di Rohingya itu diusir, disiksa, dibuat mengungsi, dibuat melarikan diri, terjadi pemusnahan etnis di sana, diduga keras oleh PBB, terjadi genosida di sana itu di Rohingya belum lama ini. Jadi etnis Rohingya itu disingkirkan oleh penguasanya sendiri sehingga mereka melarikan diri atau jumlahnya menjadi berkurang ya karena dibunuh, disiksa, diusir, ditakut-takuti, ditembaki, sebagian ngungsi, sebagian mati, akhirnya jumlahnya menjadi berkurang. Pernah juga dulu tahun 94 ada pemusnahan etnis di Rwanda ya, di negara di Afrika sana. Dulu banyak terjadi perang sipil yang tujuannya itu memang memusnahkan etnis tertentu ya, biar tidak berkuasa. Ini luar biasa kejahatannya di Rwanda. Sampai dibawa ke pengadilan HAM internasional pemimpinnya itu. Nah, yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Jadi kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi kata kuncinya adalah serangan yang meluas dan sistemik, jadi terencana ya, terencana meluas dan sasarannya adalah penduduk sipil. Dengan cara membunuh, memusnahkan, dijadikan budak, diusir, dipindah paksa, dirampas kemerdekaannya, kebebasan fisik semenang-menang, melanggar asas hukum internasional, disiksa, diperkosa, diperbudak, dijadikan pelacur, mohon maaf ya, dipaksa hamil misalnya, pemandulan, sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara kan banyak terjadi kejahatan seksual itu dalam peperangan itu sering dilaporkan dalam berbagai kegiatan peperangan itu banyak terjadi itu. Penganiayaan terhadap kelompok tertentu, perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya dan seterusnya ya. Penghilangan orang secara paksa ya, penculikan, diculik, dihilangkan, dimatikan, ya macam-macam. Kejahatan apartheid ya, yaitu membeda-bedakan perlakuan berdasarkan warna kulit. Jadi menghilangkan orang itu termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah ini contoh kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah disidangkan di Indonesia, yaitu ketika terjadi kerusuhan Timur Timur pasca referendum, banyak orang yang tidak terima dan diduga itu adalah aparat Indonesia, diduga melakukan penyerangan terhadap warga sipil di Timur Timur, sehingga itu diduga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan sudah diadili di pengadilan HAM, pengadilan hak asasi manusia. Ada juga kasus apartheid di Afrika Selatan ya, yaitu perilaku yang membeda-bedakan perlakuan berdasarkan warna kulit ya. Jadi di Afrika Selatan di masa apartheid itu dibeda-bedakan perlakuannya ya. Ini untuk orang kulit putih, ini untuk orang kulit hitam begitu. Jadi perlakuannya dibeda-bedakan, ini loket kulit putih, loket kulit hitam. Jadi white and istilahnya mereka pakai white dan non white gitu ya. Itu terjadi di Afrika Selatan. Nah juga anti diskriminasi ya, tidak boleh sekarang ada
membeda-bedakan perlakuan berdasarkan warna kulit. Nah, kalau di sepak bola itu slogan no racism and discrimination ini selalu digembar-gemburkan. Makanya kalau di sepak bola itu ya tidak lagi melihat warna kulitnya, yang penting adalah kemampuan bagaimana dia mengolah bola itu, bagaimana dia kemampuan menggiring bola, dan tentunya bagaimana dia bisa mencetak gol. Jadi tidak peduli orangnya kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, mata lebar, mata sipit. Kalau dia bisa bermain bagus, maka bayarannya mahal. Nah, ini juga yang terjadi di Afrika Selatan, dan saya kebetulan pernah bertugas ke Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan sudah apartheid itu sudah tidak ada, orang kulit hitam, kulit putih, ya semua kedudukannya sama. Itu yang terjadi di Afrika Selatan ya. Tetapi sebenarnya di Afrika Selatan juga masih ada masalah ya. Jadi meskipun secara politik orang kulit hitam dan orang kulit putih itu sudah tidak ada masalah, dan karena Afrika Selatan menganut demokrasi, maka ketika pemilu itu pasti yang selalu menang adalah kulit hitam karena jumlahnya lebih banyak. Jadi secara politik mereka sudah setara, orang kulit hitam kulit putih itu. Tetapi masih ada PR di bidang ekonomi. Jadi ya di sana seperti apa ya, semacam ada praktek begitu, yang menguasai politik itu orang kulit hitam. Presiden, gubernur, bupati, wali kota itu pasti orang kulit hitam. Tapi yang menguasai bisnis itu orang-orang kulit putih, yang punya toko, yang punya hotel, yang punya ruko, yang punya perusahaan itu kebanyakan orang kulit putih. Nah, disinilah ternyata terjadi masalah ya, persekongkolan. Jadi di Afrika itu juga ada masalah di sana, terutama kepemilikan tanah juga ada masalah di sana. Misalnya penguasa bersekongkol, penguasa kulit hitam bersekongkol dengan pengusaha kulit putih, akhirnya yang jadi korban adalah rakyat. Jadi ya itu, ya masih ada PR lah. Tapi paling enggak secara politik orang-orang kulit hitam itu sudah sama dengan orang kulit putih. Hanya secara ekonomi ya karena ini soal ekonomi ya sulit. Karena latar belakang modalnya berbeda ya. Orang-orang kulit putih sudah lama menguasai sumber-sumber ekonomi, sementara orang kulit hitam baru saja memulai merdeka secara politik. Jadi di Afrika masih ya secara politik sudah selesai urusan, tapi secara ekonomis sebenarnya belum selesai. Nah, ini sekarang bedanya apa? Coba pada pelanggaran HAM berat ada tindak pidana biasa. Dalam kasus-kasus tertentu itu sepertinya mirip ya. Ada misalnya ada pembunuhan berantai ya. Ada orang itu membunuh sampai puluhan orang ya, dukun pembunuh pasiennya itu kan banyak itu, beberapa kasus. Ada seorang itu membunuh banyak orang itu. Apakah itu tindak pidana biasa atau itu pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM berat ya. Sepertinya itu juga kejam ya, sama-sama kejam. Kalau pelanggaran HAM berat kan juga kejam, untuk membunuh, menyiksa gitu. Tapi sementara ada juga tindak pidana biasa juga, kasus pembunuhan berencana yang membunuh satu keluarga itu juga ada. Itu apakah itu juga pelanggaran HAM berat? Tapi ternyata itu dibedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa. Jadi pertama yaitu melihat motifnya. Ya tentu motifnya kalau pelanggaran HAM berat itu motif politik. Kalau tindak pidana biasa itu motifnya pribadi. Misalnya penyerangan di Timur Timur ya pasti karena politik, karena kecewa mungkin ada tentara yang kecewa, kita sudah mati-matian membela warga Timur Timur, malah mereka minta merdeka, ya sudah bumi hangus saja ya, terjadi penyerangan terhadap warga sipil, maka terjadi peradilan hak asasi manusia untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM gitu ya. Nah, kalau tindak pidana biasa pasti bukan politik, biasanya dendam pribadi, sakit hati, asmara, putus cinta, cinta ditolak, utang nggak bayar, ya itu, atau nggak punya duit terpaksa membunuh orang, itu motifnya pribadi biasanya ya. Nah, pelakunya adalah penguasa atau negara kalau pelanggaran HAM berat itu. Ya pasti tentara atau orang-orang yang berkuasa. Kalau tindak pidana biasa pelakunya individu. Penyelidikan itu kalau pelanggaran HAM berat itu dilakukan oleh Komnas HAM, kalau tindak pidana oleh polisi. Penyelidikan itu apa toh? Penyelidikan itu adalah untuk menemukan apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, atau menemukan terjadi tindak pidana atau tidak. Jadi yang menyelidik itu Komnas HAM ya. Kalau penyidikan itu kejahatan HAM berat itu, pelanggaran HAM berat adalah Kejaksaan Agung. Kalau tindak pidana biasa itu bisa polisi, bisa jaksa. Kalau tindak pidana korupsi yang menyidik itu bisa jaksa. Penuntutan itu harus Kejaksaan Agung kalau pelanggaran HAM berat. Nah, tindak pidana biasa itu Kejaksaan Negeri. Kalau pengadilan
HAM berat itu di pelanggaran HAM berat itu di pengadilan HAM, kalau tindak pidana biasa di pengadilan negeri. Di pengadilan ad hoc itu di pelanggaran HAM berat itu ada, di tindak pidana biasa tidak ada. Pengadilan ad hoc itu apa? Pengadilan yang didirikan untuk kasus tertentu saja. Setelah kasus itu selesai, maka ya sudah pengadilan itu dibubarkan ya. Misalnya kasus Timur Timur itu kan dengan pengadilan HAM ad hoc, karena kan kasus Timur Timur terjadi tahun 99, sementara undang-undang pengadilan HAM baru ada tahun 2000. Jadi dibuat pengadilan khusus dan boleh berlaku asas retroaktif ya, khusus pelanggaran HAM berat itu boleh berlaku asas retroaktif ya, seperti itu. Kasus Timur Timur terjadi tahun 99, sementara undang-undang pengadilan HAM baru ada tahun 2000. Ini juga pada kasus Tanjung Priok juga diadili dengan undang-undang tahun 2000. Nah inilah itu di pelanggaran HAM berat boleh, tapi kalau tindak pidana biasa tidak boleh ya. Misalnya peraturan tentang apa yang belum diatur itu, misalnya itu tidak boleh ya. Misalnya pencemaran nama baik di internet yang terjadi tahun 90-an. Nah, awal 90 kan tidak boleh karena undang-undang ITE baru ada tahun 2000-an ya, tidak boleh. Jadi itulah bedanya ya antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa. Jadi jangan apa ya, bingung, tapi gampangnya adalah lihat dua hal aja, yaitu motifnya dan siapa pelakunya. Kalau itu terkait dengan motif politik, pembunuhan yang terkait dengan motif politik, penghilangan orang yang terkait dengan motif politik, misalnya orang yang vokal terhadap pemerintah lalu diculik sama aparat terus dibunuh, hilang, nah ketangkap aparatnya, maka itu adalah pelanggaran HAM berat ya, meskipun yang dibunuh cuma satu orang mungkin ya. Nah, dulu ada kasus Munir itu ya meskipun belum ada keputusan tapi diduga itu adalah pelanggaran HAM berat, tapi ya sampai sekarang tidak jelas pembuktiannya, hanya dugaan-dugaan saja dilakukan oleh penguasa. Motifnya adalah politik karena mungkin Munir waktu itu kritis terhadap pemerintah terus atau diracun atau ada juga yang diculik ya, banyak orang-orang diculik yang hilang nggak jelas isinya entah kemana, itu diduga ada pelanggaran HAM berat. Cuma ya pelakunya tidak ketemu. Pelanggaran HAM berat ini sulit sekali diungkap. Berbeda dengan tindak pidana biasa ya, mudah mencari pembunuhan berantai, membunuh satu keluarga, sembunyi kemana-mana. Biasanya tindak pidana biasa itu mudah karena pelakunya adalah pribadi. Kalau tindak pidana atau kalau pelanggaran HAM berat sulit ditemukan ya. Kenapa sulit ya? Karena pelakunya adalah penguasa. Ya, gimana mas ya? Masa polisi nyari penguasa ya, jeruk makan jeruk. Maka sulit. Biasanya sulit pelanggaran berat ini ya, banyak kejadiannya bisa banyak, tapi yang ditangkap atau diadili itu sulit. Atau bahkan kalaupun diadili, akhirnya banyak yang bebas semua. Seperti kasus Timur Timur, kasus Tanjung Priok itu banyak yang bebas ya. Ya kayak banyak yang dibebaskan akhirnya. Ya karena gimana, wong ini pelakunya adalah negara, yang adili negara, ya sudah. Ya tapi paling enggak itulah teorinya seperti itu. Tapi prakteknya memang berat untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Baik, saya kira itu saja untuk penjelasan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM yang lain dan juga tindak pidana biasa. Mudah-mudahan jelas semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.